Selamat pagi rekan-rekan media yang kami hormati. Dapat kami laporkan di sektor perbankan bahwa kinerja intermediasi perbankan pada saat ini stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga dan aktivitas operasional perbankan juga tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Di Juli tahun 2025, kredit tumbuh sebesar 7,03% year on year, di mana sebelumnya tercatat sebesar 7,77%, menjadi sebesar 8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,42%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 8,11%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 3,08% year on year. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82% di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 7,7% year on year, di mana bulan Juni tercatat sebesar 6,96% year on year menjadi 9.294 triliun. Likuiditas industri perbankan pada Juli 2025 juga tetap memadai dengan rasio alat likuid non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid dana pihak ketiga atau ALDPK masing-masing sebesar 119,43%. Juni yang lalu tercatat 118,78% dan 27,08% pada Juni yang lalu tercatat sebesar 27,05%. Masih di atas threshold masing-masing 50% dan 10%. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 205,26%. Sementara itu, dapat kami laporkan pula bahwa kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL growth sebesar 2,28%. Juni yang lalu tercatat 2,22% dan NPL net sebesar 0,86%. Juni yang lalu tercatat sebesar 0,84%. Sementara itu loan at risk atau LAR relatif stabil tercatat di angka 9,68%. Juni yang lalu tercatat sebesar 9,73%. Rasio LAR tercatat stabil seperti level sebelum pandemi. Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio yang berada di level tinggi sebesar 25,88%. Juni yang lalu tercatat sebesar 25,81%. Ya, ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global. Kami terus memantau perkembangan dan tentu saja berkoordinasi dengan industri perbankan. Secara umum, infrastruktur perbankan masih terjaga dengan baik, sehingga diharapkan layanan keuangan bagi masyarakat dapat tetap berjalan optimal. Dalam upaya untuk senantiasa mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi sektor UMKM, melalui ketentuan yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk memberikan kebijakan dan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM. Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, bank juga didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembayaran pinjaman antara lain melalui restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK juga telah menetapkan POJK nomor 18 tahun 2025 tentang transparansi dan publikasi laporan bank sebagai amandemen POJK nomor 37/POJK.03/2019. Selanjutnya, sebagai implementasi kewajiban persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikeliringkan oleh lembaga sentral, sesuai SOJK nomor 17/SOJK.03/2023 per 1 September 2025, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan, serta mendorong partisipasi aktif pelaku industri sehingga ketentuan dimaksud dapat diimplementasikan secara optimal. Dari sisi pengelolaan rekening nasabah, OJK saat ini sedang mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif dan menghimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana, serta mendorong industri perbankan secara proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan aktivasi rekening dan melakukan customer due diligence atau CDD ulang terhadap setiap nasabah yang
melakukan aktivitas rekening dimaksud. Demikian Bu Kiki, terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Selanjutnya kami mengundang Pak Ogi Prastomiono untuk menyampaikan update dari sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Silakan Pak Ogi. Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang saya hormati, kami update untuk bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun atau PPDP. Industri PPDP mengambil peran dalam mengelola risiko finansial yang dihadapi masyarakat dalam memitigasi risiko seperti saat sakit, kecelakaan, kerusakan properti atau kendaraan, serta memberikan solusi untuk perencanaan masa depan, termasuk tersedianya sumber pendapatan berkelanjutan saat memasuki usia non-produktif. Nah, selain itu, industri PPDP melalui lembaga penjamin menjadi katalisator bagi pelaku usaha termasuk UMKM dalam memperoleh akses permodalan yang lebih luas. Dalam mewujudkan peran tersebut, terutama dalam menghadapi kondisi yang berdampak langsung pada masyarakat, OJK terus berkoordinasi intensif dengan lembaga jasa keuangan secara proaktif untuk mengidentifikasi potensi kerugian, mempercepat asesmen terhadap besar kerugian, dan memastikan pembayaran klaim sesegera dilakukan setelah proses verifikasi atas hasil asesmen yang memenuhi ketentuan pertanggungan sesuai dengan polisnya. Sebagai realisasinya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM kepada korban yang dirawat di rumah sakit dan keluarga korban yang meninggal dunia dalam beberapa case yang terakhir ini. Selain itu, koordinasi terkait pertanggungan atas aset yang berdampak juga terus dilakukan guna mendukung kelancaran proses pemulihan aktivitas ekonomi serta keberlangsungan pelayanan publik terhadap masyarakat. Di sisi lain, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan stress test atas dampak pergerakan nilai pasar dari aset yang dimiliki. Langkah ini penting untuk memastikan ketahanan lembaga jasa keuangan sehingga tetap mampu memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Untuk industri asuransi, per Juli 2025, aset industri mencapai Rp1.169,64 triliun atau naik 3,30% year on year. Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp948,4 triliun atau mencatat pertumbuhan sebesar 3,99% year on year. Adapun kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari sampai dengan Juli 2025 sebesar Rp194,55 triliun atau tumbuh 0,77% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang sedikit terkontraksi sebesar 0,84% year on year dengan nilai sebesar Rp103,42 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 2,67% year on year dengan nilai sebesar Rp91,13 triliun. Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk-based capital atau RBC masing-masing sebesar 471,23% dan 312,08% yang berarti di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN TNI dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp221,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% year on year. Pada industri dana pensiun, total aset per Juli 2025 tumbuh sebesar 8,72% year on year dengan nilai mencapai Rp1.593,18 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatat pertumbuhan sebesar 4,66% year on year
dengan nilai mencapai 392,56 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai 1.200,62 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10,12% year on year. Pada perusahaan penjaminan, per Juli 2025, nilai aset tercatat tumbuh 1,69% year on year menjadi 48,37 triliun rupiah. Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK mendorong percepatan pendirian Jam Krida Syariah Aceh dan Jam Krida Sumatera Utara dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dapat kami sampaikan pada Agustus 2025 telah berdiri perusahaan penjaminan ulang pertama di Indonesia guna memperkuat ekosistem penjaminan nasional. Demikian update dari PPDP.